Ya, ini adalah segmen terakhir kita bicara soal hegemoni China di seluruh belahan dunia. Saat ini bagaimana kita bisa berperan menari dan juga akhirnya menuai keuntungan di balik hegemoni China saat ini. Pak Makarim, Anda dulu. Tadi kita juga singkat saja mengenai ASEAN begitu, yang secara ekonomi berkembang tapi secara politik berkurang begitu pengaruhnya. Jadi kalau saya bicara soal ASEAN, itu kekuatan dari ASEAN itu letaknya di satu, yaitu bagaimana ASEAN itu united, kompak, ya. Dan sekarang tidak lagi. Ya, tidak kompak. Dan kedua, bagaimana dia berperan sebagai sentral daripada gejolak yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat sejak KTT di Kamboja ya, tahun 2012 ya, mulai di situ ada isu di mana dipaksakan oleh Filipina untuk memasukkan masalah mengenai Laut Cina Selatan. Nah, di situ Filipina mengatakan bahwa tidak mungkin ASEAN itu bisa selesai KTT tanpa menyentuh hal itu. Ya. Nah, di sini tampaknya Pak Cina itu berpengaruh. Ya, sebelum KTT itu dimulai, 2 minggu sebelumnya itu Presiden China itu pergi ke Phnom Penh, ya, dan dia berkomitmen untuk memberi bantuan 5 miliar US dollar untuk infrastruktur dan sebagainya, dan juga dia membangun istana Perdana Menteri, jadi maksud kantor kerjanya kayak yang di Binagraha atau apa ya, kayak gitu. Sehingga memang pengaruh dari China itu kuat sekali di Kamboja, ya, sehingga pada waktu itu maka Kamboja mengarahkan bahwa tidak ada reference ataupun tidak ada keputusan, ya, satu deklarasi yang keluar dari KTT. Itu pertama kali terjadi sejak kelahirannya ASEAN. Oh, oke. Nah, itu berarti menunjuk ASEAN takluk dengan Cina itu sudah menjadi fakta. Sebenarnya bukan ASEAN takut sama Cina, tapi anggota ASEAN itu sebagian itu adalah kena pengaruh dari ASEAN, tapi bukan ASEAN-nya sendiri ya, karena jadi kita masih ada harapan lah, ada hoping lah dari institusi ASEAN ini. Baik, oke. Pak Nasir silakan. Oh ya, saya setuju bahwa secara ekonomi Cina ini mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga dia akan menjadi pemimpin ya di dalam konteks pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu yang bersifat material itu di Indonesia, nah, di mana-mana termasuk juga di Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Lalu tapi bagaimana kita antisipasi agar tadi ketakutan Anda keluar dari mulut harimau tidak harus masuk ke ada mulut paradigma buaya. yang kuat tadi itu, harus ada paradigma yang kuat, kemudian membangun tadi itu kesederajatan dan kemudian diimplementasikan secara konsisten. Dan kemudian ketika ada temuan-temuan itu jangan dianggap sebagai angin lalu. Misalnya dulu kan sebenarnya alarmnya sudah berbunyi ketika ada tenaga kerja asing yang ngepor-ngepor di mana itu di Halim Perdana Kusuma, kemudian dibantah dan lain sebagainya, sampai kemudian muncul seperti sekarang ini misalnya ya. Nah kemudian sekarang ada statement-statement politik baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Cina bahwa ini akan diperbaiki dan sebagainya. Itu kan retorika politik namanya. Itu yang kalau saya ajarkan di kampus itu namanya hermeneutika politik. Nah kita tidak boleh hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh politisi misalnya, tetapi juga harus melihat apa yang melatar belakangi dia berbicara seperti itu. Nah, kemudian itu diimplementasikan secara konsisten atau tidak, itu yang penting kan. Oke, baiklah. Mbak Eva silakan. Ya, saya merasa kita perlu gotong royong di internal kita untuk menyelamatkan kepentingan nasional kita dengan cara konstruktif dan tentu dengan kritik-kritik yang konstruktif. Nah, saya gembira ketika pemerintah mengeluarkan PP nomor 4 2018 ya Pak, untuk memastikan kedaulatan udara kita. Itu membuat shock semua orang itu, karena tiba-tiba kita membuat ini nggak boleh seenak-enaknya begitu. Nah, ini untuk sebetulnya kalau saya baca ya, itu mengantisipasi one belt-nya laut yang mau di itu, lu nggak boleh di luar batas gitu. Nah, hal-hal inilah yang mesti kita dorong terus-menerus. Jadi mudah-mudahan demokrasi kita makin substantif, jadi tidak menyoal orang tapi menyoal
ide, menyoal gagasan, dan kemudian mengeluarkan juga gagasan-gagasan untuk memastikan itu tadi istilahmu 2050 harus jadi the best 5 economy in the world, itu bisa terwujud. Oke, baik, Pak Satya. Ya, saya melihat semuanya kan ada implikasinya ya, dari semua perjanjian-perjanjian internasional, agreement kan ada implikasinya. Itu tentunya menjadi lesson learned buat pemerintah. Kalau DPR sih selalu melihat pada tataran implementasi. Ya kalau misalkan ada proyek ternyata dikuasai tenaga kerjanya hingga sampai yang paling bawah oleh tenaga kerja asing misalkan, itu menjadi wake up call buat kita, dan tentunya mesti harus kita sampaikan karena ada beberapa yang memang harus kita benahi dari sisi regulasi. Ya ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Yang penting adalah kita punya semangat yang sama. Itu dulu, jangan sampai semangatnya itu sudah tercerai-berai gitu. Kita sudah boleh konflik di internal asal ketika berhadapan dengan eksternal harus bersatu. Betul. Gitu ya. Saya ambil contohnya ya. Begitu kita masuk ke MEA, saya tidak melihat sebagai anggota DPR, saya belum melihat bahwa regulasi atau undang-undang itu sudah adaptable kepada MEA itu sendiri. Ini kan PR juga gitu. Ya, lamban kan, kita meresponnya juga lamban. Meresponnya juga lamban. Sehingga apa? Kita kedederan. Gitu. Kita masih ngomongin mengenai preferred manufacturer list misalkan, yang sejatinya di dalam alam MEA harusnya sudah tidak boleh ada. Ya kan kita so protective gitu, kan tidak boleh gitu sebetulnya. Nah ini menjadi PR sebetulnya DPR itu untuk bersama-sama pemerintah untuk menyiapkan ini semua. Jadi kadang-kadang memang makronya sudah oke, begitu tapi masuk di dalam tahap implementasi masih tetap diawasi begitu, masih mencederai lah kira-kira begitu. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa secara bersama-sama untuk kita benahi. Oke, tentunya dengan pengawasan dari legislator ya, dari legislatif begitu ya, dan juga dari civil society dan juga dari pakar begitu. Terima kasih Bapak Bu Eva sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, itu tadi sajian 1,5 jam saling silang. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi, Almi pamit, selamat malam, sampai jumpa.